Alhamdulillah. Assalamualaikum. Halo, salam. Oke, Dok. Suara saya terdengar jelas, Dok. Jelas, Dokter Cila. Suara saya serak-seraknya kedengeran. Ya, terdengar seraknya, Dok. Tapi jelas ya suaranya ya. Jelas, Dok, jelas, Dok. Oke. Izin, Dok, kita mulai dulu, Dok. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat jantung sehat yang ada di rumah, terutama khususnya di kota Samarinda. Malam ini kita kembali live di Lihat Perki episode 3. Live IG Sehat bersama Perki Samarinda dalam rangkaian kegiatan World Heart Day 2024. Sepertinya Dr. Syifa juga barusan pulang dari gladi bersih, Dok, ya? Ya. Iya, oke. Siap, Dok. Sebelum kita masuk ke inti acaranya, Dok, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Untuk rangkaian kegiatan kita Lihat Perki kali ini memang dalam topik rangkaian kegiatan World Heart Day 2024. Kemarin Lihat Perki 1 udah bahas tentang henti jantung. Perki 2 udah bahas tentang gagal jantung. Dan kali ini bersama dengan narasumber kita yang kebetulan juga merupakan ketua panitia dari World Heart Day 2024, Dok, ya, tahun ini. Iyalah, saya perkenalkan dulu, Dok, ya. Dr. Syifa Mahmud Syukron Akbar, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Korpri dan Rumah Sakit Hermina, gitu, Dok. Ya, betul. Terima kasih, Dr. Cila. Ya. Oke, sebentar. Saya bantu biar suaranya nggak hilang, Dok. Jadi biar Cila yang memperkenalkan, Cila yang promoin kegiatannya sekalian, Dok, ya. Oke, Dokter. Seperti biasa, Cila juga mau ngajak nih kepada seluruh sobat jantung sehat, terutama di kota Samarinda, untuk join bersama kita di acara puncak peringatan Hari Jantung Sedunia 2024 di Samarinda. Ini lokasinya di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda, besok jam 6 WITA sampai dengan selesai kegiatan. Habis subuh langsung. Nah, dari subuh langsung ya, jadi nggak usah tidur lagi, nggak usah kembali bobo cantik, kita langsung join bersama Bubuhan Perki Samarinda di acara puncak WHD 2024. Kebetulan acaranya banyak banget, Dok, ya. Ada senam jantung sehat, ada pelatihan bantuan hidup dasar, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, Dok, termasuk cek darah, cek EKG, dan langsung dilayani konsultasinya oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah sekota Samarinda, gitu. Oke. Dan nanti ada juga teman-teman dari dokter spesialis penyakit dalam tuh, Dokter Cila, yang besok insya Allah join di acara itu. Ya. Kita siapa tahu Iya, Dok. Siapa tahu Parno gitu, Dok, ya, langsung ketemu dokter jantung, nggak mau di EKG, boleh konsultasi ke dokter penyakit dalam juga, Dok, ya. Bisa. Kebetulan besok insya Allah Dokter Dini Azra spesialis penyakit dalam dan Dokter Astrid Indrasari spesialis penyakit dalam, gitu, Dok. Oke, Dok. Ada lagi, Dok, yang kurang di promonya, Dok? Souvenir juga banyak, Dok, ya. Souvenir, ada door prize, banyak banget, ratusan souvenir, dan ada door prize, puluhan door prize yang akan menanti sobat jantung sehat yang bergabung di acara besok, gitu, Dok. Ya, semoga bisa beruntung tuh yang besok join, dapat sehat, dapat door prize, ya, happy semuanya insya Allah. Insya Allah, semoga bermanfaat juga, Dok, ya, untuk seluruh masyarakat kota Samarinda. Oke, Dok. Sudah kayaknya, Dok, ya, untuk pembukaannya sudah cukup, ya. Untuk menghemat suara Dokter Syifa nih, Dok. Langsung aja kita masuk ke ya atau tidak aja ya, Dokter Cila, yang ini saya tidak. Nanti saya bukakan EKG, Dok, dokter langsung bilang ini aritmia apa bukan, gitu, Dok, ya. Saya bilang ya atau tidak, gitu. Jangan, Dok. Nanti Cila lagi, Dok, yang disuruh ngejelasin. Jangan, Dok, ya. Nanti Cila pertanyaannya yang singkat-singkat aja kok, Dok. Yang mudah-mudah aja. Biar sobat jantung sehat juga. Ya. Biar sobat jantung sehat juga bisa paham, Dok. Bisa paham. Soalnya yang tema kita yang ketiga ini kan rada
terminologi medis nih. Kemarin kan gagal jantung, henti jantung mungkin udah awam gitu ya untuk masyarakat. Yang kali ini dok temanya adalah aritmia. Nah loh, apakah itu aritmia? Mari kita langsung saksikan penjelasan dari Dokter Syifa. Saya persilakan dok, aritmia itu apa sih dok? Oke, terima kasih Dokter Cila, terima kasih atas penjelasannya, kemudian promosi acara puncak peringatan Hari Jantung Sedunia untuk besok ya. Jadi jangan lupa semua warga Samarinda dan sekitarnya silahkan datang, join, nikmati besok untuk puncak acara peringatan Hari Jantung Sedunia di halaman parkir Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani, mulai dari jam 6 pagi insya Allah sampai selesai ya. Nah, malam ini edisi Lihat Perki ya, live IG Sehat bersama Perki Samarinda, temanya aritmia. Sengaja tuh dikasih namanya aritmia, bertanya-tanya apa sih aritmia itu. Nah, ya kan kalau kemarin kan henti jantung, oh tentang henti jantung, gagal jantung, ya tentang gagal jantung itu maksudnya bahasanya cukup dikenali. Nah, aritmia ini supaya rekan-rekan sekalian, warga sekalian itu tahu dan lebih aware. Intinya tujuan sih adalah menyebarkan awareness terkait aritmia itu. Apa sih sebenarnya aritmia? Nah, gampangnya aritmia adalah A itu tidak, ritmi itu adalah teratur. Jadi tidak teratur maksudnya apa? Jadi irama jantung yang tidak teratur. Jadi dapat kita definisikan aritmia adalah gangguan terkait irama jantung. Nah, itu gampangnya. Jadi nanti secara garis besar dibagi dua. Jadi aritmia itu ada yang kecepatan, detak jantungnya kecepatan, ya, jantungnya berdetaknya terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, itu nanti dibagi. Jadi yang terlalu lambat kita sebut dengan bradiaritmia, sedangkan nanti yang terlalu cepat kita sebut dengan takiaritmia. Gampang kan? Jadi aritmia adalah gangguan irama jantung. Secara garis besar kita bagi dua. Yang terlalu cepat kita sebut takiaritmia, yang terlalu lambat kita sebut bradiaritmia. Tata laksananya lebih gampang lagi. Kalau yang terlalu cepat kita lambatin, kalau yang terlalu lambat kita naikin. Kayak gitu. Itu gampangannya supaya untuk mempermudah terminologi, supaya enggak jelimet banget kesannya aritmia itu. Jadi kita simpulkan, kita lebih simpelkan supaya lebih gampang. Gitu. Dengan penjelasannya kayaknya gampang banget dok ya, tapi Cila udah terbayang beberapa kali pelatihan EKG dok. Beberapa kali sampai harus membedakan aritmia ini sendiri dok. Oke dokter Syifa, tadi dokter Syifa bilang ada dua nih ya, ada yang terlalu lambat, terlalu cepat. Sebenarnya dok, rata-rata denyut jantung normal itu berapa sih dok? Oke, nah denyut jantung normal untuk dewasa ya, orang dewasa, karena kalau denyut jantung anak-anak nanti akan berbeda, dia akan tergantung berapa usianya. Jadi kalau untuk denyut jantung dewasa itu antara 60 kali sampai dengan 100 kali per menit. Jadi kalau misalnya lebih dari 100 kali, yaitu yang disebut dengan takikardi. Kalau kurang dari 60 kali per menit itu yang disebut dengan bradikardi. Nah, nanti yang harus menjadi perhatian itu adalah apa sih gejalanya yang sering muncul, sehingga nanti rekan-rekan sekalian, warga sekalian, kalau misalnya ketemu keluhan yang seperti itu, seperti gejala-gejala yang mengarah ke gangguan irama jantung tadi, baik cepat maupun lambat, nah bisa segera mencari pertolongan yang selanjutnya, pertolongan yang tepat dan juga cepat. Itu penasaran nggak apa gejalanya? Oke, sebelum ditanya sudah bertanya balik dok ya pada diri sendiri. Oke, sambil kita juga ngingetin dok ya, mungkin sobat jantung sehat yang sudah mulai ada pertanyaan nih di benaknya, boleh langsung ditulis di chat di live kita ini biar nanti bisa saya sampaikan kepada dokter Syifa untuk dijawab dok ya. Oke. Oke dok, gejalanya apa sih dok? Tadi Cila sempat berpikir bahwa dokter sempat menyebutkan takiaritmia dan takikardi dok. Nah ini kan dua terminologi asing yang berbeda dok. Itu kalau secara awamnya tuh gimana dok kita bisa membedakan kondisi takikardi dan takiaritmia? Nah kalau takikardi kan ya memang dia cepat, lebih dari 100 kali per menit, tapi dia bisa jadi sinus takikardi ya kan. Kalau sinus takikardi dia masih teratur, masih bisa jadi suatu hal yang normal. Kalau jelas kita sebut takiaritmia, jadi memang ada masalah gangguan irama jantung yang cepat, yang dia frekuensinya di atas normal.
Gitu kita bedakan. Jadi kalau takiaritmia itu udah hampir pasti dia adalah suatu kondisi yang patologis atau kondisi yang tidak normal. Kalau takikardi ya masih bisa, sinus takikardi itu kalau misalnya kita olahraga, denyut jantung pasti akan meningkat. Nah itu masih kondisi normal. Malah kalau misalnya kita olahraga, denyut jantungnya nggak naik-naik, nah itu malah yang jadi tidak normal. Gitu. Kan kalau olahraga pasti denyut jantungnya akan meningkat, akan jadi lebih cepat. Oke. Siap dokter. Tadi udah jelas definisinya. Sekarang sebelum ketara dan gejala, penyebabnya dulu deh dok. Sebenarnya penyebab dari aritmia sendiri baik bradi maupun takiaritmia itu apa sih dok? Oke, secara garis besar kita bagi dua, bisa jadi penyebab dari luar tubuh, dan juga penyebab dari dalam. Misalnya penyebab dari luar apa? Misalnya kita lakukan kegiatan ya, aktivitas yang kita lakukan itu bisa. Kemudian obat-obatan itu juga bisa menjadi penyebab baik itu bradikardi ataupun takikardinya. Kemudian adanya infeksi itu juga bisa menyebabkan gangguan irama jantung itu baik cepat maupun lambat. Kemudian kalau dari dalam apa contohnya? Misalnya masalah gangguan hormon. Gangguan hormon itu bisa menyebabkan. Kemudian adanya gangguan elektrolit itu juga bisa menyebabkan adanya masalah di irama jantung. Kemudian adanya kelainan bawaan dari jantung itu sendiri. Nah, itu juga bisa mengakibatkan adanya masalah di irama jantung. Jadi secara garis besar kita bagi aja, daya datang dari dalam diri atau dia yang merupakan faktor eksogen yang atau yang datang dari luar. Itu nanti tinggal kita cari ini masalahnya apa. Gitu. Oke, siap dokter. Berarti memang bukan hanya dari dalam tubuh dok ya, maksud saya bukan hanya dari penyakit jantungnya sendiri yang bisa membuat bradi maupun takiaritmia ini dok ya, ternyata penyakit kayak infeksi, kayak kelainan elektrolit itu juga bisa. Itu ngaruhnya di mana dok? Maksudnya impulsnya atau apanya dok yang menyebabkan aritmia ini dok? Ya, bisa jadi intinya kan aritmia masalah kelistrikan ya, kemudian masalah konduksi juga bisa. Jadi hal-hal itu tadi ya baik itu infeksi atau masalah autoimun, masalah hormon. Nah, dia yang akan mempengaruhi fisiologis dari kerja jantung itu, terutama dari kelistrikannya. Nah, kalau kita bahas secara patofisiologi secara detail kayaknya nanti terlalu mendalam. Jadi mendingan kita tahu nih penyebabnya, misalnya apa tadi infeksi. Jadi kan iya, orang infeksi itu misalnya dia demam, itu pasti denyut jantung akan meningkat. Kemudian misalnya fisiologis lain yang menyebabkan adanya takikardi, contohnya kehamilan. Ibu-ibu hamil itu biasanya denyut jantungnya lebih cepat. Nah, keluhan pasti yang sering muncul apa kalau denyut jantungnya cepat? Deg-degan biasanya. Ya, paling sering deg-degan, berdebar. Keluhan yang paling sering muncul kalau untuk takiaritmia adalah berdebar. Ya, jadi kita sambil lanjut nih ke keluhan gejala gitu kan, yang muncul adalah paling sering adalah berdebar. Nah, keluhan berdebar itu nanti kadang-kadang pasien itu kadang sulit membedakan karena ada yang nanti dia berdebar karena emang cepat, ya, biasa sampai di atas 150 kali per menit, itu yang hampir pasti akan mengganggu. Kalau misalnya kita 110 kali per menit, ya itu mungkin masih biasa ya kalau kita kayak olahraga gitu kan, tidak mengganggu. Kecuali kalau misalnya di atas 150 kali per menit, nah itu hampir pasti akan dirasakan mengganggu. Nah, jadi keluhannya berdebar, deg-deg, atau keluhan lainnya adalah skip beat. Jadi kayak ada yang deg gitu. Jadi kayak ada irama di luar irama normal kan, deg 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 kan suara normal kan, deg 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 deg, apa yang deg di luar suara normal itu. Nah, itu yang biasa disebut dengan ventricular extrasystole misalnya, atau ada yang juga menyebutnya VVC. Kadang kalau misalnya jarang VVC-nya terjadinya hanya sedikit, ya biasanya nggak dirasakan. Cuman kalau misalnya nanti VVC-nya jadi lebih sering atau lebih frekuen, nah itu keluhannya biasanya akan lebih banyak. Nah, itu nanti yang butuh pemeriksaan lebih lanjut, butuh pemeriksaan penata laksanaan lebih lanjut atau tidak. Nah, intinya itu sebenarnya saya ingin menyampaikan supaya masyarakat lebih aware terhadap gangguan irama jantung. Kadang ada yang dia ngerasa deg-degan, sering berdebar-debar gitu, tapi ya udahlah nggak usah saya periksakan. Atau misalnya, nah itu kalau yang terlalu cepat ya denyutnya. Sekarang kalau yang terlalu lambat, kadang kalau terlalu lambat, keluhan yang paling sering muncul adalah pingsan. Ya betul. Pingsan. Atau near syncop, hampir pingsan.
Tuh. Atau kadang-kadang keluhannya kalau kata orang Jawa ngelier, apa kayak sempoyongan, rasanya mau pingsan tuh. Nah, iya, 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 iya. Kalau di Samarinda orang sering bilangnya hanyut, bener, bener, bener. Ya, Dok ya saya kan, hanyut gitu. saya pas pertama ke Samarinda dan disebutkan sama pasien, hanyut dok, keluhan hanyut. Apa ya, Kayak maksud naik saya bingung, kapal. oh ternyata hanyut itu ya gelier kalau kata orang Jawa, betul, betul, betul. Keluhannya ya seperti hanyut. Nah itu kemungkinan biasanya karena denyut jantung yang terlalu lambat. Karena kalau terlalu lambat juga tidak baik, karena kan nanti bisa jadi tubuh akan kekurangan oksigen karena jantung memompa darah tidak cukup, dia tidak memenuhi kebutuhan dari tubuhnya itu karena denyut jantung yang terlalu lambat. Itu. Oke, Nah, siap. penyebab yang lambat juga bisa dari luar, bisa dari dalam. Paling sering kalau untuk denyut jantung yang lambat ya biasanya itu juga pada pasien-pasien yang konsumsi obat jantung. Nah, itu harus hati-hati. Ya, konsumsi obat jantung jadi jangan sampai salah. Jadi minum sesuai aturannya. Kadang-kadang ya ada beberapa dokter jantung memang mengkombinasikan beberapa obat gangguan irama jantung dikombinasikan bareng. Nah, tapi harus tetap dalam pengawasan. Jadi itulah pentingnya harus kontrol. Nanti jangan sampai denyut jantungnya terlalu rendah, terus pasien muncul keluhannya tambah berat, nah kan itu lebih berbahaya. Itu mungkin dokter Bila. Oke, siap dok. Yang Cila garis bawahi nih dok, ada beberapa kondisi fisiologis ternyata dok ya yang membuat kondisi-kondisi beradi maupun taki ini bisa dimaklumi. Kayak tadi dokter bilang demam, kemudian kehamilan, itu memang secara fisiologis akan meningkat nih dok? Betul, betul, betul. Ya, pada kondisi seperti demam, infeksi, kemudian kehamilan, ya terus aktivitas yang meningkat pada saat kita cemas, itu kan, nah apa denyut jantung itu cenderung meningkat, ya. Terus pada kondisi misalnya kita tenang, santai, ya itu memang cenderung lebih turun. Nah, terus yang sering membuat apa namanya kondisi bradikardi adalah orang-orang yang rutin olahraga. Orang rutin olahraga, atlet itu kadang-kadang heart rate-nya bisa 40 kali per menit loh. Tapi dia apa dok ya? Memang fisiologis dok ya? Apa? Memang karena dia memang jantungnya udah terlatih untuk memompa secara efisien, gitu. Kalau di pelajaran siap, dok. seringnya dikasih analoginya tuh gini. Jadi ada beberapa binatang, terus dengan frekuensi nadinya atau denyut jantungnya si binatang itu semakin tinggi, itu semakin cepat matinya. Semakin lambat, nah itu cenderung lebih lama matinya. Analogi itu sampai kayak gitu. Jadi memang ya sebaiknya denyut jantung ya dikontrol normal. Jangan sampai namanya denyut jantung istirahat kita itu di atas 100 gitu. Jadi ya emang harus rutin olahraga juga ya, pengelola stres supaya denyut jantung juga tidak meningkat. Oke dok, yang Cila garis bawahi lagi nih dok, kapan misalnya nih Cila lagi demam nih dok, kan udah tahu nih ternyata memang akan meningkat nih denyut jantungnya. Kapan Cila perlu khawatir ini bahwa denyut jantung meningkat dan normal atau sudah termasuk keadaan patologis dok? Nah, pertanyaan bagus nih. Kapan? Jadi kan kita harus kalau bisa di Google tuh when to seek a doctor. Kadang-kadang itu kalau di web kan. Nah, jadi salah satunya adalah dengan kita misalnya meraba nadi nih, kita meraba nadi kita, menghitung ya sambil kita hitung. Kalau misalnya dalam 1 menit itu lebih dari 150 kali per menit, nah itu sebaiknya sih pergi ke dokter. Kalau misal masih di bawah itu dan tidak dirasakan mengganggu, kadang-kadang sampai muncul nyeri dada misalnya karena saking cepatnya itu. Nah itu kalau udah sampai muncul nyeri dada ya sebaiknya juga pergi ke dokter, diperiksa. Diperiksanya nanti yang pertama pasti dilakukan adalah kita lakukan EKG atau rekam jantung. Kita lihat ada masalah apa tuh di rekam jantungnya, iramanya bagaimana, terus nanti dilihat frekuensi atau denyut jantungnya berapa kali, kemudian ada masalah apa yang terlihat dari hasil rekam jantung atau EKG-nya itu. Oke dok, soalnya takutnya dok besok langsung penuh lagi nih dok poli jantung karena merasa denyut jantungnya kecepatan atau kelambatan, ucuk-ucuk minta EKG dok. Makanya Cila tanya ada kondisi tertentu nggak yang kita harus waspadai? Begitupun yang rendah dok,
Ini seberapa rendah kita harus segera khawatir mencari pertolongan ke dokter jantung nih, Dok? Oke, nah kalau untuk yang rendah pada umumnya denyut jantung yang di bawah 50 yang sering kali menimbulkan gejala hanyut itu kalau di orang Samarinda bilangnya hanyut, mau pingsan, rasanya lemas. Nah, biasanya kalau heart rate-nya di bawah 50 kali per menit. Ya kalau masih di atas 50 ya mungkin bisa aja menimbulkan gejala, cuman relatif lebih jarang. Yang paling sering kalau misalnya udah di bawah 50, nah itu memang sering menimbulkan gejala. Terus kapan lagi kita harus khawatir? Nah, kalau misalnya nggak pernah pingsan sebelumnya, terus ada tiba-tiba pingsan, nah itu juga harus dicari apakah pingsannya karena masalah jantung atau pingsannya bukan dari masalah jantung. Oke. Oke, siap dokter. Kemudian dok, tadi udah kita bahas terkait penyebab. Sebenarnya ada nggak sih dok faktor resiko dok yang menyebabkan seseorang itu tendensinya lebih tinggi untuk mengalami aritmia ini sendiri dok? Oke. Ya, faktor risiko itu pasti ada ya. Misalnya orang cenderung untuk mengalami aritmia ya. Terutama yang pertama kalau misal dia ada riwayat penyakit jantung sebelumnya. Ya, misalnya dia dengan gagal jantung. Ya, pasien-pasien dengan gagal jantung itu memiliki risiko tinggi untuk terjadinya masalah aritmia yang sampai menyebabkan sudden cardiac death misalnya. Ya. Kemudian pasien-pasien yang dengan penyakit jantung koroner, pasien dengan serangan jantung itu juga risiko untuk terjadinya masalah gangguan irama jantung. Kemudian orang yang tua, ya orang tua itu juga cenderung memiliki risiko untuk terjadinya aritmia. Kemudian orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan, ya obat-obatan yang berpengaruh terhadap hormon misalnya, ya berpengaruh terkait kelistrikan jantung. Obat-obatan jantung itu juga emang harus dalam pengawasan, makanya itu pentingnya kontrol tadi ya seperti saya sampaikan sebelumnya. Kemudian pada kondisi-kondisi dia dengan tadi riwayat sakit jantung udah orang tua, gender, dok? Kemudian gender? Apa? Gender dok, ada beda nggak cowok sama cewek? Gender itu ada beberapa. Nah, tadi saya agak lupa, nanti coba saya lihat lagi. Ada penyakit apa namanya aritmia bawaan yang dimana gender itu berpengaruh. RVC namanya. Tadi saya lupa untuk ininya mana yang lebih rentan. Itu juga ada berpengaruh gender memang. Jadi pada beberapa penyakit tertentu, penyakit bawaan, nah itu ada yang gender tertentu itu lebih rentan. Itu juga berpengaruh. Ya. Pertama, yang harus diingat kalau rekan-rekan sekalian misalnya nemu keluhan itu tadi ya berdebar-debar, ya, ataupun misalnya pingsan, ataupun hampir pingsan, hanyut, nah itu sebaiknya periksa ke dokter atau ke dokter jantung. Nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena nanti bisa jadi berdebar-debarnya itu bukan suatu hal yang hanya masalah sepele. Karena ketika nanti kita periksa lebih lanjut, bisa jadi ketemu sesuatu hal yang, ternyata ini berbahaya, ternyata, untunglah ini ketemu nih keluhan yang muncul, yang itu harus diatasi. Gitu. Oke, siap dok. Ini ada yang japri Cila nih dok, penanya bukan di live chat ya. Ada yang japri Cila nanya gini dok, itu berapa lama kita deteksinya? Misalnya dokter bilang lebih dari 150 atau kurang dari 50 tadi. Itu selama 1 jam berturut-turut kah? Atau hanya dalam 1 menit nih udah kita raba nih, ternyata 150 itu langsung buru-buru deh dokter? Atau ada durasinya nggak dok? Iya, kalau dia bertahan, kan kita cek nih ya dalam 1 menit terus-terusan, nah, dia dalam 5 menit nggak hilang-hilang gitu kan, nah itu ya sebaiknya periksakan ke dokter. Kalau misalnya kita cek, cepat terus habis itu hilang, tapi dia sering, frekuensinya sering muncul, nah itu juga harus diperiksa. Apa nih, jangan-jangan ada sesuatu ya. Patokannya salah satunya ya kalau misalnya lebih dari 5 menit nggak langsung hilang, ya itu sebaiknya diperiksakan lebih lanjut sih. Oke dok. Apakah dok gejala ini itu disertai dengan gejala yang lain dok? Tadi kayak berdebar-debar, apakah tidak disertai dengan nyeri dada kah? Atau hanya cukup berdebar-debar dan hanyut saja dok yang dirasakan pasien? Oke, ya bisa disertai dengan gejala yang lain, misalnya dengan nyeri dada, ya itu bisa. Kemudian dengan adanya sesak nafas,
itu juga sangat mungkin. Kemudian disertai dengan pusing misalnya, mual, keringat dingin, itu juga mungkin. Cuman biasanya ya itu keluhan awalnya yang paling sering yang terkait dengan gangguan irama jantung ya berdebar-debar itu. Cuman kan tadi saya sudah sebutkan bahwa masalah berdebar-debar bisa aja muncul karena ada penyakit jantung sebelumnya. Misalnya emang dia punya gagal jantung ya. Tentunya dia akan punya keluhan sering sesak, gampang lelah, kemudian kalau misal di aktivitas agak berat dia sesak, menggeh-menggeh. Nah, itu biasa keluhan-keluhan yang menyertainya. Oke, siap dokter. Kemudian dok, setelah tahu nih kita konsultasi bahwa kita mengalami kecepatan atau kelambatan lanjut jantung, pemeriksaan apa dok yang dokter sarankan selain EKG tadi dok? Oh, baik. Nah, ini ya, jadi kan selain kita lakukan EKG untuk mengetahui irama jantung, nah ada pemeriksaan. Ada kedengeran ya suara anak saya? Ada, dok. Saya juga ada kok dok, ini fotonya di door nih dok. Itu tujuannya dia, teriak-teriak biar bisa masuk IG Live katanya suaranya. Iya, oke dok. Nah, balik lagi ya. Jadi kalau misalnya kita udah periksa nih dengan EKG atau dengan rekam jantung, nah bisa jadi kita ketemu masalahnya. Misalnya pas kita lagi yang berdebar-debar, terus kita ke rumah sakit, pas di EKG muncul irama SVT, supraventricular tachycardia. Tapi bisa juga ketika berdebar-debar, kita ke rumah sakit, pas di EKG nggak muncul SVT-nya misalnya. Hanya muncul misalnya sinus tachycardia. Nah kan kita nggak bisa nih langsung, oh ini cuma sinus tachycardia nih. Ternyata keluhan berdebar-debarnya udah sering dirasakan sebelumnya. Nah, kita bisa cari dengan pemeriksaan yang lain. Salah satunya adalah dengan pemeriksaan Holter monitoring. Apa itu Holter monitoring? Itu sebenarnya sama dengan EKG, rekam jantung, tapi dalam durasi yang lebih panjang. Bisa 24 jam atau sampai 48 jam. Atau nanti sesuai dengan kebutuhan dicarinya berapa jam. Kadang pernah sampai 7 hari. Tapi idealnya seringnya 24 jam sampai 48 jam. Jadi bukan mesin EKG-nya yang gede itu di bawah ini, tapi memang dia ada alat khusus Holter yang itu nanti dipasang seperti EKG ya, ditempel ada lead-nya itu ya, dipasang. Nah, nanti dia akan merekam terus-menerus selama 24 jam. Nah, nanti dilihat tuh selama 24 jam ada nggak muncul irama jantung yang berbahayanya itu, yang tidak muncul ketika dilakukan rekaman jantung EKG biasa. Karena kalau EKG kan hanya pada saat itu. Nah, sedangkan pemeriksaan Holter itu dilakukan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Nah, itu jadi bisa dilakukan untuk masyarakat yang ada di Samarinda. Holter itu sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit AWS salah satunya. Kalau misalnya kita ke arah Balikpapan dikit, nah itu mungkin di Kanuyoso bisa, di Seloam bisa. Moga-moga nanti rumah sakit lain di Samarinda bisa menyusul untuk bisa dilakukan layanan Holter. Karena dengan Holter itu sangat-sangat membantu, terutama dokter-dokter jantung spesialis di aritmia. Jadi ada spesialisnya tersendiri nanti, spesialis aritmia atau yang menangani masalah gangguan irama jantung. Itu nanti akan mempermudah, oh ini nih yang ada masalah nih. Jadi untuk tindakan lebih lanjutnya, ke tahapan selanjutnya setelah kita lakukan Holter, kalau misalnya ketemu ada masalah, nanti bisa kita lakukan namanya studi elektrofisiologi atau biasanya nama kerennya EP study. Nah itu seperti tindakan di cath lab, ya sama-sama di cath lab, cuman yang membedakan untuk EP study kita bukan untuk melihat pembuluh darah koroner atau pembuluh darah jantung, tapi kita untuk melihat permasalahan kelistrikan di jantungnya itu. Gitu. Nah setelah Holter kita lakukan elektrofisiologi study, nah nanti dilihat apakah perlu dilakukan tindakan lebih lanjut, misalnya ablasi, atau tindakan yang lainnya, apakah nanti diperlukan misalnya pemasangan device ya, atau alat-alat yang diperlukan di dalam jantung untuk mengatasi aritmia itu, nah nanti tergantung dari hasil pemeriksaannya. Dan memang ya, sementara kalau di Samarinda memang bisa kita lakukan sementara ini sampai di Holter monitoring ya, EP study bisa dilakukan, cuman memang nanti biasanya kita kumpulkan case-nya dulu, nanti kita lakukan studi elektrofisiologi, dan kalau perlu nanti dilakukan ablasinya itu, tindakan lebih lanjutnya. Oke. Gitu,
Wah, ternyata ngeri juga dok ya, pemeriksaan lebih lanjutnya bukan hanya sekedar EKG, tapi sampai ada rencana intervensi ya, jika memang Ya, dinilai betul. butuh tadi yang Betul. 12 itu dok ya. Betul. Oke oke, siap dokter. Kemudian dok, masih ada tempatkah untuk pemeriksaan echo, pemeriksaan treadmill untuk pasien-pasien aritmia dok? Pasti, pasti. Itu kan adalah pemeriksaan rutin awal yang bisa kita lakukan. Itu pemeriksaan yang mudah untuk dilakukan, kemudian pemeriksaan terjangkau, dan hampir ada di mana-mana yang ada pelayanan dokter jantung, yaitu dengan echo itu tadi. Nah, dengan echo kita bisa melihat struktur jantung. Apakah di situ ada masalah kelainan jantung, misalnya ARVC ya. Jadi itu kelainan dari aritmogenik di ventrikel ya, yang menyebabkan gangguan irama jantung yang berbahaya, ARVC. Nah itu dilihat dari apa namanya hasil ekonya apakah ada masalah atau tidak. Atau misalnya dengan treadmill, kita untuk menyingkirkan misalnya ada masalah koroner gitu kan, itu bisa kita lihat dengan treadmill. Tetap kita harus menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang lain dari penyebab aritmianya itu sebelum kita sampai ke tahapan EPIS tadi tentunya. Oh. Kita pasti lakukan pemeriksaan awal untuk mendiagnostik masalah kelainan jantungnya. Gitu. Oke oke oke. Oke, siap dokter. Ternyata memang semua pemeriksaan ini, modal pemeriksaannya memang berguna dok ya, untuk aritmia, bukan hanya tadi spesifik Holter dan tindakan untuk ablasi itu, ternyata semua pemeriksaan echo, pemeriksaan treadmill juga berguna untuk mendeteksi penyebabnya mungkin dok ya? Betul, betul. Oke oke, siap dokter. Ini kemudian ada yang japri saya lagi nih juga, dok. Jadi sebelum kita ke echo, kayak pemeriksaan laboratorium itu juga penting. Ya kita Oke juga pasti oke. cek ya kan apa namanya penanda infeksi misalnya, kemudian masalah hormon tiroid misalnya, ya ada Oke oke. masalah apa enggak. Kemudian kita lihat elektrolitnya, ada masalah apa tidak. Nah itu juga kan bisa untuk membantu mencari nih masalahnya, penyebabnya, etiologi dari aritmianya itu apa. Jadi nggak langsung kita ke apa tuh tadi namanya IPIS tadi. Ya, kita tetap bertahap juga ya. Oke. Dari pemeriksaan laboratorium, ronsen itu juga bisa kita lakukan. Dari pemeriksaan ronsen kan kita bisa lihat, oh apakah ini jantungnya besar, apakah ada masalah kelainan lain yang bisa kita lihat di ronsen, itu juga bisa untuk menunjang. Jadi kita gunakan resource yang ada sebelum kita ke tahap yang lebih lanjut yang bisa kita rujuk gitu misalnya. Gitu, Oke dok, step by step dok ya. Jadi kita nyari penyebabnya yang mana, itu yang kita tangani dulu dok ya. Yes. Betul. Oke oke, siap dokter. Ini kemudian ada yang japri Cila lagi nih dok. Dia menanyakan terkait, tadi dokter sempat singgung terkait obat-obatan yang bisa menyebabkan aritmia ini. Ada nggak dok contoh nih spesifik obat apa gitu dok yang penyakit, misalnya dia ketakutan nih dok, apakah obat-obatan yang dijual bebas seperti obat influenza atau obat demam seperti itu bisa menyebabkan aritmia dok? Ya, ada betul-betul. Nah, obat-obatan seperti obat flu itu kan di situ coba dilihat di apa namanya di boxnya, di box apa peringatannya itu dapat menyebabkan apa namanya, dia sering bilangnya apa ya, berdebar kalau nggak salah, keluhan berdebar-debar. Nah, memang beberapa obat-obatan seperti obat-obatan flu ya biasanya pseudoephedrine, nah, itu memang akan meningkatkan denyut jantung. Kemudian kalau obat-obatan yang bisa menurunkan denyut jantung sehingga menjadi lambat, misalnya obat-obatan aritmia seperti beta blocker, misalnya bisoprolol, kemudian obat aritmia termasuk amiodaron, kemudian ada digoxin, kemudian juga apa tuh obat tekanan darah yang seperti herbeser misalnya, diltiazem gitu. Nah itu juga berpengaruh terhadap denyut jantung itu. Oh. Gitu. Oke, siap dokter, siap dokter. Ini ada pertanyaan di live chat dok. Dokter izin tanya, kalau aritmia ini tidak ditindaklanjuti pemeriksaannya, apakah akan berbahaya nih dok? Oke, kalau aritmia tidak dilanjuti, pemeriksaan apakah akan berbahaya? Nah itu tergantung dari maksudnya. Jadi tergantung dari aritmianya apa. Kalau misalnya
ternyata aritmianya yang dialami itu adalah aritmia yang berbahaya, misalnya ternyata dia ada mengalami ventricle tachycardia gitu misalnya kan. Nah itu kan satu hal yang berbahaya yang sewaktu-waktu bisa aja dia henti jantung kalau misalnya pas muncul irama aritmianya itu. Nah jadi ya kalau misalnya hanya sinus takikardi biasa, is okay. Misalnya kalau hanya SVT itu ada yang bilang, SVT itu tenang aja, SVT mah nggak akan bikin mati gitu, paling berdebar-debar ya. Itu aja kan, cuman kita harus cari bener-bener. Tapi kan berdebar-debar itu juga mengganggu. Jadi memang tujuannya salah satu pemeriksaan itu adalah supaya kita tahu nih aritmia yang muncul, aritmia yang dimiliki oleh pasien itu, apakah dia aritmia yang letal atau bukan, yang berbahaya atau bukan. Gitu yang kalau misalnya ternyata letal ya harus segera ditangani. Ya, apa misalnya dengan apakah bisa dengan diablasi ataukah misalnya harus dipasang ada tuh namanya ICD ya, implantable cardiac defibrillator misalnya. Cuman dia itu masih jarang memang di Indonesia. Jadi tergantung dari hasil pemeriksaannya. Termasuk juga kadang-kadang nih, misalnya kita nemu di EKG nih ada sebutkan AV block derajat 1. Nah, secara garis besar kan AV block derajat 1 tuh ringan. Ringan, nggak ada masalah. Cuman tidak bisa selalu kita anggap ringan. Harus benar-benar dilihat perkembangannya. Terus dilihat AV blocknya itu apakah jaraknya emang terlalu panjang atau tidak. Kalau terlalu panjang misalnya PR intervalnya ya, kita bicara PR intervalnya terlalu panjang, nah ini harus hati-hati nih. Diperiksa ada masalah lebih lanjut apa tidak. Jadi memang sebaiknya kalau ada masalah aritmia, kalau memungkinkan lakukanlah pemeriksaan lanjutan sampai ketemu akar permasalahannya. Kadang-kadang nih pasien seringkali misal dia ada masalah berdebar-debar, kita kasih obat anti aritmia, hilang udah pasien pasti nggak akan mau periksa, udah dok saya udah enak, udah nggak ada keluhan, udah saya nggak usah periksa lebih lanjut ya, ribet gitu misalnya, gitu. Oke, ini saya paham sih dok pertanyaannya. Mungkin dia berpikir bahwa saat dia mengalami tadi takikardi atau berada di bawah istirahat, kemudian hilang misalnya nih dok. Kemudian dia tidak berpikir lagi untuk mencari lebih lanjut apa ya penyebab saya tadi kayak gitu dok. Ya. Ya kalau misalnya kejadian itu sesekali, ya oke lah. Tapi kalau misalnya kejadiannya berulang, ya sebaiknya sih kita cari penyebabnya sampai ketemu. Dan masalahnya bukan masalah aritmia yang berbahaya gitu misalnya dan tidak mengganggu, tidak tertening, ya oke, tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan mungkin tidak masalah. Itu ya mungkin Oke. Oke, siap dokter. Tadi kita udah bahas terkait penyebab, tanda gejala, pemeriksaan. Sekarang untuk penanganannya dokter, dulu sudah spill dikit, ada ICD, ada ini untuk lebih bahasa awam kali dok ya. Kalau ICD takutnya nanti orang pada nggak paham tuh dok, apaan ICD dok. Silakan dok, untuk penanganannya gimana dok untuk aritmia ini sendiri? Nah, jadi kalau untuk yang takiaritmia, penanganannya nanti bisa sampai ke masalah ablasi. Tadi ya kita lakukan studi elektrofisiologi, itu nanti nyambung ketika lakukan EP study, setelahnya kita dapat nih istilahnya titik-titik yang menyebabkan aritmianya. Nah, itu yang di ablasi atau bahasa gampangnya seperti disinar, dihangatkan, dihilangkan titik-titik yang menyebabkan aritmianya itu. Nah, itu salah satunya dengan ablasi. Bisa juga dengan dipasang alat di dalam jantung yang itu nanti kerjanya misalnya untuk melakukan defibrilasi. Jadi kalau dia muncul irama ventricle tachycardia, nah itu ada alatnya. Jadi dia akan mendefib otomatis ketika muncul gangguan berbahaya itu. Itu untuk yang takiaritmia. Nah, kalau untuk bradiaritmia, tata laksananya paling sering adalah pacu jantung. Ini yang mungkin yang cukup familiar ya, pacemaker atau pacu jantung. Jadi orang-orang yang denyut jantungnya lambat, kemudian harus dipasang pacemaker kalau memang diperlukan atau kalau memang ada indikasinya. Jadi kalau misalnya bradiaritmia paling seringnya bradi itu ya nantinya dipasang pacemaker. Sedangkan kalau untuk takiaritmia itu bisa diablasi, bisa dipasang device yang lain juga. Tapi nanti tergantung penyebabnya lagi dokter Cila. Misal dia muncul bradikardi, tapi karena masalah ada serangan jantung misalnya, koroner, itu kan bisa tuh. Orang serangan jantung, awalnya dia normal aja, udah jantungnya, dia jadi bradikardi, jadi lambat. Nah, kita tangani masalah koronernya, balik lagi ke normal. Gitu. Jadi harus dilihat etiologinya juga apa.
Kalau misalnya pada pasien yang orang tua, maaf, dia udah kondisinya degeneratif, penurunan, terus denyut jantungnya lambat sampai muncul pingsan, ya itu kemungkinan nanti setelah kita cari nggak ada penyebab lain, ya mungkin salah satu solusinya adalah dengan dipasang pacemaker. Itu Oke, dokter oke, Sita. Dok. Apakah belum tidak ada tempat untuk obat-obatan dulu, Dok, sebelum ada Oh, tindakan-tindakan ini, Dok? tentunya ada, tentunya ada. Ya, ya itu kan masalahnya goal terakhirnya gitu misalnya. Untuk obat-obatan pastinya ada. Obat-obatan biasanya itu adalah untuk bridgingnya atau sebelum sampai ke tata laksana yang emang harus definitif. Tapi emang ada juga ya aritmia itu cukup dengan obat-obatan itu juga ada. Jadi memang kita ada obat anti aritmia itu banyak sekali golongannya. Banyak sekali golongannya ya itu nanti tinggal tergantung apa namanya tergantung aritmianya apa. Nah itu bisa diberikan obat anti aritmia atau pada pasien-pasien yang dengan denyut jantung yang lambat itu juga ada obat-obatan untuk meningkatkan denyut jantungnya baik secara minum ataupun yang disuntikan itu nanti ada itu dan yang jelas harus cari penyebabnya nih misalnya kalau penyebabnya karena dia minum obat yang menyebabkan denyut jantungnya jadi lambat. Ya kita harus stop obat itu yang menyebabkan denyut jantungnya dia jadi lambat. Kalau enggak kan ya sebabnya nggak akan hilang. Dok ya, akan tetap begitu terus, Dok ya. Oke, siap, Dok. Ini ada lagi yang bertanya di chat live, Dok. Izin bertanya, Dok, untuk pengobatan aritmia seperti SVT berulang, apakah harus minum obat terus-menerus, dokter? Dan apakah ada strategi lain yang bisa dilakukan untuk mencegah kekambuhan SVT ini, Dok? Nah, ini dokter nih yang bertanya. Nih. Kalau SVT, nah ini adalah salah satu yang paling banyak sembuh dengan ablasi. SVT itu yang paling banyak bisa diobati dengan ablasi. Tadi tindakan kita lakukan studi elektrofisiologi, habis itu kita lakukan kateter ablasi. Nah itu kalau emang sudah berhasil, kita lakukan ablasinya berhasil, ya SVT-nya benar-benar hilang. Kita nggak perlu obat-obatan lebih lanjut, jadi dia akan bebas obat-obatan. Gitu. Jadi kalau memang SVT sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari mana asal aritmianya itu, bisakah dilakukan ablasi atau tidak. Kalau emang bisa ya sebaiknya dilakukan ablasi. Oke, siap dokter. Oke dok, ini ada lagi yang japri saya, dok bertanya, ini kayaknya malu-malu ya ngechat live, jadi japri Cila nih dok. Ada kemungkinan nggak dok dari aritmia ini setelah diobati dulu dok obat-obatan akan berulang lagi dok, berulang-ulang terus gejala-gejalanya tachyarrhythmia ini? Ya, jadi dia sudah diobatin tapi kok masih muncul-muncul gitu ya maksudnya? Ya sangat-sangat mungkin. Jadi memang belum tentu apa namanya masalah aritmianya itu bisa teratasi dengan obat-obatan itu. Cuman memang sebagian besar pasti paling tidak keluhannya itu berkurang, ya keluhannya berkurang. Tapi kalau memang dia masih muncul lagi ya kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut, tindakan lebih lanjut yang kita harus pikirkan tindakan lebih lanjutnya juga. Apakah dia nanti masalahnya apa, bisakah dilakukan apakah dengan ablasi atau tindakan lain yang bisa dilakukan dan nanti tergantung dari hasilnya apa. Jadi memang kadang-kadang ya obat-obatan dia masih muncul gitu masalah gangguan irama jantungnya. Untuk itu butuh kontrol dok ya. Jadi saat udah dikasih obat ternyata dia masih mengalami kayak gini ya wes lah kontrol dulu lah biar dokternya yang nentukan nih pemeriksaan apa yang mesti dilanjutkan selanjutnya dok ya. Ya betul sekali dokter Cila. Oke, siap dok. Ini udah nggak terasa udah hampir 60 menit nih dok kita bersama di live ini dok. Sebelumnya dok ini juga ada yang bertanya sebenarnya dok yang paling ditakutkan dari aritmia ini kondisi apa sih dok? Henti jantung mendadak karena masalah aritmia yang letal. Itu sih yang paling ditakutkan. Misal lagi tidur tiba-tiba nggak bangun lagi, gitu kan bisa. Itu sudden cardiac death. Ya, terus misalnya sedang olahraga gitu kan, tiba-tiba kolaps gitu. Itu bisa juga karena masalah aritmia. Selain karena bisa serangan jantung juga mungkin. Nah, aritmia itu juga mungkin. Nah, yang paling kita takutkan adalah sudden cardiac death-nya itu karena aritmia yang maligna atau aritmia yang
ganasnya. Makanya kita perlu cek lebih lanjut. Jangan sampai istilahnya aritmia ganasnya itu sewaktu-waktu jadi bom waktu yang tiba-tiba meledak kapan. Nah, bilangnya kan kayak gitu. Ya. Oke, siap dokter, siap dok. Detak C, nggak kelihatan ya? Dok, benar dok, detak dok. Nah, monggo dok. Nah, ya kelihatan dok. Salah satu untuk deteksi dok ya. Nah, bisa. Jadi apa namanya? Jadi dari Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia ini kita sedang mengembangkan suatu aplikasi yang berbasis smartphone Android. Itu namanya adalah aplikasi Detak C. Dokter Cila udah install belum? Udah dok. Nah, ini untuk yang apa namanya dengan sistem operasi Android sudah bisa menginstal. Cuman untuk yang iOS masih belum bisa ya. Moga-moga nanti segera bisa kita kembangkan juga untuk sistem operasi yang iOS-nya ya. Nah, jadi dengan aplikasi Detak C ini ada banyak sekali keuntungan yang bisa rekan-rekan dapatkan. Misalnya, nah ini ada tombol, mana kelihatan nggak ya? Nah, ini tombol lapor gejala. Tombol lapor gejala. Di tombol lapor gejala itu nanti apa sih di sini? Misalnya kita, nah terutama kalau ini ya, lapor gejala ini untuk mengarah ke masalah serangan jantung. Apakah itu sindrom koroner akut atau bukan? Karena kalau misalnya orang dengan sindrom koroner akut itu butuh penanganan segera untuk dibuka sumbatannya, baik itu dengan obat-obatan ataupun dengan tindakan mekanik seperti pasang ring itu misalnya. Nah, tujuannya adalah mempercepat pasien bertemu dengan pelayanan jantung supaya waktu iskemiknya atau waktu sumbatan pembuluh darahnya itu bisa terpangkas lebih cepat. Nah, itu dengan lapor gejala. Nanti ditanya nih apakah nyeri dada yang mengganggu atau tidak. Mereka jawab, tinggal kita jawab ya atau tidak. Nanti di mana nyeri dirasakan. Nah, itu bisa nanti dilihat di aplikasinya. Selain itu juga ada aplikasi untuk pengingat, misalnya alarm kesehatan, kapan harus minum obat, kapan harus kontrol. Nah, itu juga bisa membantu. Juga di sini ada menu perawatan nih, terkait kita bisa mencatat tekanan darah kita, kemudian kadar gula, obesitas. Nanti ada edukasi terkait, oh ini misalnya masih tinggi, apa yang harus dilakukan itu ada. Kemudian ada artikel-artikel kesehatan itu juga ada di sini. Jadi jangan lupa diinstal, kita download di Play Store, aplikasinya Detak C, diinstal dan nanti tinggal masukkan data-datanya terkait umur, kemudian nanti ada tinggi badan, berat badan, nanti akan ditanya faktor risiko yang ada, nah supaya nanti lebih akurat. Mungkin itu Dokter Cila. Sama jangan lupa besok datang ke puncak acara peringatan Hari Jantung Sedunia. Ini ada di hampir seluruh kota di Indonesia karena kita laksanakan kebanyakan bareng di tanggal 15 September ini. Nah, sebagai info sebenarnya kalau Hari Jantung Sedunia itu sendiri tanggal berapa Dokter Cila? 29 September dong. Ya betul, 29 September. Jadi cuman karena suatu dan lain hal di tahun ini kita memutuskan untuk dilakukan acara peringatan yang besar-besaran di tanggal 15 karena dekat pilkada sih. Langsung sebut dok ya kalau dekat pilkada dok. Oke, mungkin itu Dokter Cila ya. Oke. Siap dok. Ini padahal saya belum minta closing statement udah ditutup di luar nih dok. Oke dok. Apakah ada lagi dok yang mau disampaikan terkait tema kita dulu dok, closing statement terkait tema kita malam ini tentang aritmia gitu dok. Oke ya, jadi terkait aritmia ini jangan dianggap remeh. Jadi kalau misalnya ada keluhan berdebar-debar, terutama yang berulang, sampai dia menimbulkan keluhan lain, misalnya nyeri dada, sesak nafas, nah itu sebaiknya lakukanlah pemeriksaan lebih lanjut. Lakukan pemeriksaan ke dokter, nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, mulai dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan tambahan misalnya rekam jantung, kemudian nanti bisa dilakukan ekokardiografi, kemudian pemeriksaan laboratorium dan yang lain untuk mencari apa penyebab dari berdebar-debar itu. Sama kalau misalnya ada keluhan pingsan, gampang hampir pingsan atau hanyut, karena biasa denyut jantungnya lemah, nah itu juga sebaiknya periksakan ke dokter untuk dicari apa penyebabnya dan perlukah tata laksana yang definitif selanjutnya. Mungkin itu.
Terima kasih banyak Dokter Syifa. Sama-sama. Semoga Dok lihat Pak. pergi akan berlanjut terus Dok ya, bukan hanya dalam rangkaian kegiatan WHD, tapi seterusnya Pergi Samarinda bisa menginisiasi lihat pergi gitu Dok ya. Setuju, setuju. Jadi kalau kita kalau bisa nyanyi episodenya Tersanjung, Cinta Fitri. Oh iya iya, oke. Siap Dok, karena Oke. sepertinya memang memberikan banyak manfaat Dok kepada Ya, masyarakat Kota semoga kita Samarinda bisa Dok. memberikan manfaat, edukasi yang ringan-ringan gitu kan, dan juga nanti kalau misalnya ada kita datangkan expert yang misalnya belum ada di Samarinda, kita datangkan, kan online kan gampang ya. Iya iya. Nah, insya Allah kita rencanakan depannya. Oke. Ya, Ini siap terima kasih. menuju ketua Perki Samarinda kayaknya Dok 2026 ya Dok ya. Enggak Dok ya, enggak Dok ya. Enggak Dok. Semoga materi yang disampaikan malam ini bermanfaat gitu Dok bagi sobat jantung sehat di rumah. Oke Dok, jangan lupa Cila ingatkan lagi, mungkin besok ketemu Dokter Syifa juga gitu Dok di acara puncak WHD. Sobat jantung sehat jangan lupa besok join di acara puncak peringatan Hari Jantung Sedunia 2024 di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani mulai dari jam 6 pagi. Kita akan melaksanakan senam jantung sehat, pelatihan BHD untuk awam, pemeriksaan kesehatan, EKG, dan konsultasi kesehatan jantung langsung ke dokter spesialis jantungnya. Gratis. Dan banyak hadiah-hadiah menarik yang menanti sobat jantung sehat. Betul, betul, betul. Oke dokter, terima kasih banyak ya dok. Saya mohon maaf kalau selama IG Live ada salah kata dok, banyakkan canda kayaknya. Oke, Dokter Syifa, besok kita jumpa dok ya di acara puncak peringatannya. Terima kasih banyak ya dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wabarakatuh.